saya Desa Putu Sutariani, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Gianyar, Bali. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Berikut video selengkapnya. Sekolah sebagai sebuah ekosistem terdiri atas dua unsur. Unsur biotik, unsur yang hidup, dan unsur abiotik, unsur yang tidak hidup. Unsur biotik yang terdiri atas murid, guru, kepala sekolah, pegawai, komite, pengawas sekolah, orang tua murid, serta masyarakat sekitar sekolah, dan unsur abiotik yang terdiri atas keuangan serta sarana dan prasarana saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam rangka menunjang kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Semua unsur tersebut, baik biotik maupun abiotik, merupakan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sumber daya tersebut sudah sepatutnya dikelola dengan baik agar dapat mendukung kemajuan pendidikan di sekolah. Terdapat dua cara yang biasanya digunakan untuk mengelola suatu sumber daya: deficit-based thinking dan asset-based thinking. Kedua cara tersebut memiliki fokus yang berbeda. Deficit-based thinking fokus pada masalah atau isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, serta selalu bertanya, apa yang kurang? Fokus mencari bantuan dari sponsor atau instansi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan asset-based thinking fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Dalam mengembangkan suatu komunitas, kita lebih direkomendasikan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Asset-Based Community Development. Alasannya, karena pendekatan ini menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Green dan Haynes dalam bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development menyatakan bahwa terdapat 7 aset yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan suatu komunitas. Ketujuh modal tersebut diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Dalam kaitannya dengan komunitas sekolah, ketujuh jenis modal ini dapat diidentifikasi potensi dan kekuatannya untuk kemudian diberdayakan agar dapat mendukung pengembangan sekolah secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya sekolah berbasis aset ini sejatinya sejalan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara telah berusaha menyadarkan kita bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Sebagai pendidik, kita harus mampu melihat potensi atau kekuatan tersebut. Kekuatan itulah yang kita berdayakan untuk mendukung keberhasilan anak secara pribadi maupun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak,
Kita diharapkan memiliki nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kemandirian dalam mengidentifikasi kekuatan suatu aset, selalu melakukan refleksi dalam mengambil suatu keputusan, berkolaborasi dalam memberdayakan kekuatan aset, inovatif dalam mengelola sumber daya, serta selalu mempertimbangkan skala kodrat yang dimiliki oleh anak dapat mengoptimalkan proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ada kalanya seseorang tidak menyadari kekuatan atau potensi yang ada dalam dirinya. Melalui proses coaching, kita dapat membantu mereka menemukan kunci untuk membuka potensi yang mereka miliki. Karena dalam proses coaching terdapat 3 makna, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Sebelum mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya lebih sering berpikir tentang bagaimana cara mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh sekolah saya. Namun, saat ini ketika saya sudah memahami betapa pentingnya mengenali potensi atau kekuatan yang dimiliki suatu aset, saya mulai menyadari bahwa setiap aset memiliki kekuatan. Hanya saja, kita perlu memberdayakan dan menempatkannya di tempat dan waktu yang tepat.